Salam sejahtera untuk kita semua, Pace Ebene. Selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Sabtu 25 Maret 2023. Inspirasi Sabda diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, memulai permenungan ini saya ingin bertanya kepada kita semua, bagaimana kabar kita saat ini? Sudahkah kita merasakan sukacita? Atau mungkin sebaliknya, saat ini kita sedang mengalami kesedihan, kesusahan dan penderitaan yang merenggut sukacita kita, baik karena permasalahan pekerjaan, masalah keluarga, atau harapan dan cita-cita kita belum tercapai. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari raya kabar sukacita yang dirayakan pada setiap tanggal 25 Maret, yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan perayaan Natal yang selalu dirayakan setiap tanggal 25 Desember, di mana gereja merayakan kelahiran Yesus Kristus. Secara kronologis, perayaan kabar sukacita mestinya terlebih dahulu dirayakan oleh gereja, lalu kemudian perayaan Natal. Akan tetapi, jika dilihat dari aspek sejarah, ternyata perayaan Natal lebih dulu dilaksanakan oleh gereja, karena perayaan ini telah dimulai sejak abad ketiga. Kemudian menyusul perayaan kabar sukacita pada abad keempat. Perhitungan logika dengan cara mundur menetapkan hari raya kabar sukacita pada tanggal 25 Maret, kurang lebih 9 bulan dari hari raya Natal 25 Desember, yang adalah waktu normal kandungan di dalam rahim. Oleh sebab itu, bisa dikatakan jika Maria melahirkan Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember dengan perhitungan mundur, maka ia mendapat kabar sukacita dari malaikat Gabriel pada tanggal 25 Maret. Inilah hari yang sekarang kita rayakan di dalam gereja. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar menceritakan bagaimana malaikat Gabriel
diutus untuk menyampaikan berita kelahiran kepada Maria, seorang perawan muda dari keturunan Daud. Allah berkenan menyatakan kasih karunia-Nya kepada Maria yang tidak terpandang dari semua gadis Yahudi dan berasal dari Nazaret, yang notabene daerah Nazaret merupakan suatu tempat yang dipandang tidak berarti bagi orang-orang Yahudi. Memang menghadapi berita yang begitu mencengangkan itu, Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana ia dapat mengandung, sebab ia belum bersuami. Namun malaikat Gabriel menjawab bahwa Maria akan mengandung karena pekerjaan Roh Kudus, dan anak yang akan dilahirkan oleh Maria disebut anak Allah. Sebuah jawaban yang tidak masuk akal menurut manusia, tetapi malaikat Gabriel menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bertemu dengan malaikat bukanlah kejadian yang biasa dialami seorang Yahudi, apalagi seorang wanita. Hal luar biasa lainnya adalah mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung. Pertanyaan spontan pada ayat 34 menunjukkan keterkejutan Maria karena dirinya dikatakan akan mengandung sebelum menikah dan hidup serumah dengan Yusuf, tunangannya. Maria memikirkan akibat sosial yang akan dialaminya karena peristiwa itu. Saudara-saudari, sudut pandang Lukas dari pihak Maria ini mengajak kita untuk merenungkan sikap Maria dalam menghadapi rencana Allah yang begitu mengejutkan ini. Jika dibandingkan kisah sebelumnya, mungkin kita bertanya, mengapa Maria tidak menerima hukuman seperti Zakaria karena mempertanyakan pemberitaan malaikat Gabriel tersebut? Jawabannya sederhana. Orang lanjut usia dikaruniai anak bukanlah hal yang baru dalam sejarah bangsa Yahudi. Kita perlu mengingat bagaimana Abraham dan Sarah. Sementara kelahiran dari seorang perawan tanpa keterlibatan seorang laki-laki belum pernah terjadi. Tetapi setelah mendengar penjelasan malaikat Gabriel, kita melihat justru tekad dan kebesaran hati Maria untuk menerima kehendak dan rencana Allah yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Teladan yang kita dapat dari Maria adalah kerelaannya untuk mempercayakan perjalanan hidupnya kepada rencana Allah. Betapapun drastisnya rencana itu menyebabkan perubahan dalam hidupnya, Maria tentu mengetahui konsekuensi dari hamil di luar nikah. Yusuf, tunangannya, akan memutuskan hubungan mereka, dan ia sendiri akan dirajam sampai mati oleh orang Yahudi. Namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk Maria menolak rencana Allah tersebut. Maria dengan tenang dan tulus memberi respon yang luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah sikap tunduk dan berserah yang bulat dan tidak memperhitungkan konsekuensi dari penerimaan rencana Allah tersebut bagi dirinya. Maria dalam jawaban ini, pertama, kerendahan hatinya di hadapan Tuhan yang menunjukkan kesediaan mengambil tanggung jawab apapun. Konsekuensinya adalah sadarilah bahwa iman tidak bisa tanpa tanggung jawab. Kedua, Maria menunjukkan bahwa dirinya merupakan hamba Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang dikehendaki Allah, Maria menerimanya sebab ia percaya bahwa semuanya akan baik. Saudara-saudari, mari kita bertanya pada diri kita, adakah sikap tunduk dan berserah itu kita miliki juga saat Tuhan meminta kita taat? Adakah kita hitung-hitungan mengenai harga yang harus kita bayar bila kita taat? Mari kita belajar dari Maria, tunduk dan berserah sebulat hati. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.